Bapak-bapak ibu semua, seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pelalawan, saya tak bosan-bosannya dan tak henti-hentinya untuk menyampaikan kepada seluruh pejabat, teristimewa buat kepada yang baru dilantik, bahwa jabatan kita ini adalah jabatan yang penuh tanggung jawab, jabatan yang penuh amanah. Maka pesan saya yang selalu mengatakan, ayo kita belajar ikhlas untuk membangun Kabupaten Pelalawan ini. Mudah-mudahan dengan belajar ikhlas itu tingkat dan semangat kerja kita, keseriusan, kreativitas, inovasi kita akan semakin baik tentunya. Dan aku yakin bahwa teman-teman yang baru dilantik bisa bekerja dengan sepenuh hati, punya tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan Kabupaten Pelalawan, terutama untuk menjaga roh pemerintahan itu betul-betul bisa terwujud, roh bagaimana rakyat bisa sejahtera. Itu adalah roh sebuah pemerintahan, memastikan rakyatnya bisa hidup sejahtera, bagaimana memastikan bahwa kemiskinan bisa menjadi perhatian utama kita. Oleh karena itu kepada seluruh pejabat dilantik bahwa urusan kesejahteraan orang, urusan kemiskinan ini adalah prioritas utama. Jadi pastikan dalam seluruh kegiatannya memastikan bahwa perhatian terhadap orang miskin itu menjadi perhatian khusus kita. Dan pada yang dilantik itu apa yang menjadi sumpah tadi itu betul dipegang, diingat, itu yang menjadi sumpahnya itu akan menggaiden, membimbing kita dalam menjalankan tugas sehari-hari, dalam menjalankan tugas pemerintahan ini, sehingga diharapkan bisa bekerja dengan disiplin, bekerja dengan maksimal. Pada seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Pelalawan, terutama yang berhubungan dengan 6 OPD tadi, saya harapkan bisa bersinergi, bisa berkolaborasi, dan jauhkan kepentingan pribadi, jauhkan ego. Yang ada adalah kepentingan orang banyak, bukan kepentingan kita masing-masing. Teman-teman semua yang baru dilantik, tentu saya berharap semuanya bisa bekerja dengan maksimal. Pasti yang namanya evaluasi akan terus berjalan, dan apa yang disampaikan tadi bahkan ditandatangani juga kesepakatan untuk memanfaatkan rumah dinas. Jadi tolong rumah dinasnya dimanfaatkan, dibersihkan, dan ditempati, pastinya harus ditempati sehingga bisa lebih maksimal. Kenapa rumah dinas itu harus ditempati? Karena memang diharapkan dengan adanya rumah dinas bisa akan semakin mudah membangun komunikasi dengan masyarakat. Bapak-bapak, ibu semua, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini di momen pelantikan pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pelalawan, saya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan rapat-rapat yang sudah kita lakukan di setiap Kopi Morning, bahwa proses-proses evaluasi itu berjalan terus, bahwa sekarang kita sudah mulai canggih. Sekarang evaluasi tidak lagi cuma sekedar dilakukan oleh BKPSDM, tapi juga evaluasi ini juga bisa dilakukan melalui Klik Pelalawan, website yang sudah disiapkan. Karena laporan-laporan di Klik Lapor yang tidak ditindaklanjuti itu akan menjadi catatan, karena akan ada status merah, kuning, dan hijau yang membuktikan bahwa OPD-nya itu bisa bekerja atau menindaklanjuti kegiatan yang sudah ada. Jadi itu akan menjadi catatan. Maka saya pesan untuk percepatan seluruh OPD. Ini seluruh kepala OPD yang hadir, percepatan supaya website big data di setiap OPD-nya betul-betul bisa terlaksana. Karena kita berharap secara jangka panjang seluruh OPD kita memiliki data-data yang valid. Mulai dari misalnya kalau hari ini dilantik ada Kadis Pertanian, kita punya data yang valid berapa petani kita, luas lahannya berapa,
titik koordinat rumahnya ada, dan produksinya seperti apa. Jadi kita punya data. Misalnya dinas koperasi juga begitu, UMKM-nya jumlahnya berapa, titik UMKM-nya berapa banyak, dan lengkap dengan koordinatnya, usahanya seperti apa. Itu yang mudah evaluasi. Jadi websitenya, karena digitalisasi ini sesuatu yang tidak mungkin lagi kita hindari, tapi harus kita gunakan untuk mempermudah kita bekerja. Jadi kepala dinas itu cukup punya satu password, tinggal ngecek data UMKM-nya, koordinatnya di mana. Kalau dia mau ngecek mudah. Jadi kalau mau turun mudah. Saya mau ngecek ini yang UMKM-nya terjadi peningkatan, tinggal ambil titik koordinat, jalan sendiri. Jadi nggak perlu lagi kalau mau ngecek bawahan kerja atau tidak, nggak perlu lagi nanya di mana UMKM-nya, di mana petaninya, karena titik koordinat sudah ada. Titik koordinat tinggal jalan sendiri, tinggal sidak sendiri, itu sudah ketemu. Oh, ternyata titik koordinatnya ternyata orang yang salah. Kan bisa jadi. Artinya begitulah digitalisasi, dan kita harapkan akan memberikan manfaat yang besar. Sama juga dengan terkait orang miskin, anak yatim, kita akan punya titik koordinat. Jadi kalau mau cari orang miskin sangat mudah, mau mengirim sesuatu sangat mudah, karena lengkap data-datanya. Anak yatim tinggalnya di mana, koordinatnya ada, orang miskin tinggalnya di mana. Jadi kita sudah berbasiskan teknologi ke depannya, dan alhamdulillah kita bersyukur Kabupaten Pelalawan salah satu, bahkan mungkin satu-satunya di Provinsi Riau, kabupaten yang sudah memiliki aplikasi sendiri. Aplikasi sendiri cukup dalam satu genggaman, masyarakat sudah bisa menikmati berbagai macam pelayanan untuk masyarakat itu sendiri. Di aplikasi Klik Pelalawan itu semua sudah ada. Orang melaporkan, ini Kepala Dinas Sulantif pastikan bahwa berkoordinasi dengan camat-camat, kepala OPD sering-sering rapat dengan camat, dengan kepala desa. Rapat itu tidak mesti offline, tidak mesti harus di ruangan, tapi bisa rapat Zoom. Sampaikan bahwa masyarakat dengan mudah sekarang melaporkan permasalahan di bawah, bahwa melaporkan permasalahan di bawah cukup melaporkan lewat Klik Pelalawan. Ada fitur klik lapor di situ yang harus digunakan, sehingga ini memang harus bermanfaat bagi masyarakat, sehingga kita mengevaluasi mudah. Kenapa saya buat Klik lapor ke depan itu, kliknya laporan masyarakat itu tidak lagi langsung. Saya pun sudah mengurangi melapor kepada bupati. Kalau orang melapor ke saya sudah suruh masukkan ke dalam Klik lapor. Kenapa? Kalau lapor ke saya satu, saya sendiri juga manusia biasa yang bisa lupa. Yang kedua, ketika saya teruskan, saya tidak bisa memantau laporan itu sudah ditindaklanjuti atau tidak. Tapi kalau dia lapor ke Klik Pelalawan, maka dipastikan selagi aplikasi itu masih digunakan, dipastikan bahwa jejak digitalnya tidak akan pernah bisa dihilangkan. Jadi dipastikan. Jadi kawan-kawan kepala dinas dan seluruh pejabat, kalian juga harus mulai takut bahwa sekarang yang ditakuti itu bukan cuma bupati, wakil bupati, sekda, bukan itu lagi, bukan kepala BKPSDM misalnya, bukan itu. Tapi ada satu yang kalian takuti lagi, bahwa ada aplikasi fitur klik lapor di Klik Pelalawan itu yang akan menakutkan, karena semua data laporan akan ada di situ, dan itu tidak bisa dihilangkan. Kalau laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti, maka status di Klik lapor itu tetap merah. Kalau dia tidak berubah menuju hijau, berarti tanda kita tidak bisa bekerja maksimal, artinya kita tidak bisa melayani masyarakat. Nah, maka pada teman-teman, kita harus terus meningkatkan kreativitas dan inovasi kita harus terus berbenah diri. Saya pikir kita semua harus terus berbenah. Saya yakin kita sesungguhnya punya kemampuan. Kita semua ini pejabat-pejabat, pegawai-pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Pelalawan ini orang yang punya kemampuan yang luar biasa. Tinggal kemampuan ini yang kita upgrade, kemampuan ini yang kita keluarkan, yang mungkin selama ini tersembunyi, keluarkan, yakin bahwa kita bisa berbuat maksimal untuk kemajuan Kabupaten Pelalawan yang kita cintai. Kita sangat bersyukur teman-teman semua bahwa ekonomi kita di Pelalawan terbaik, investasi kita terbaik,
maka diharapkan perubahan-perubahan bisa terjadi, terutama adalah tentang kesejahteraan masyarakat. Nah, ini memang menjadi catatan khusus saya. Mungkin teman-teman sering mendengar pidato saya. Pidato saya itu bisa menjadi catatan bagi kawan-kawan. Tidak perlu sering-sering, mungkin pidato saya di masyarakat itu bisa diambil sehingga disesuaikan saya bekerjanya seperti apa. Jadi kalau mendengar pidato bupati, ikuti itu, oh saya harus begini. Berarti harapannya begini. Itu yang bisa menjadi catatan. Jadi tidak mesti arahan-arahan langsung, arahan saya kepada masyarakat pun itu bisa diambil supaya untuk bisa memaksimalkan di OPD-nya masing-masing. Teman-teman pejabat dan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pelalawan, tentu 2023 ini di awal tahun ini, di awal bulan Februari ini, kita harapkan percepatan segala kegiatan program pemerintah bisa berjalan dengan baik. Maka kepada kepala dinas yang baru saja dilantik, untuk segera langsung kerja, konsolidasi langsung di internal, langsung dengan seluruh internal berkonsolidasi, lakukan langkah-langkah untuk percepatan pelaksanaan program-program pemerintah di 2023, sehingga memang di akhir tahun kita tidak lagi kebut-kebutan untuk penyelesaian program-program. Di akhir tahun adalah sudah waktunya kita evaluasi sehingga persiapan untuk kick off ke tahun berikutnya. Artinya kalau 2023 kita di akhir tahun itu sebenarnya adalah evaluasi untuk kick off untuk percepatan di 2024 itu sendiri. Nah, maka teman-teman yang baru dilantik, tentu harapan besar banyak. PUPR yang juga dilantik, harapan masyarakat sangat besar. Masih banyak jalan-jalan yang butuh perhatian kita. Jangan sampai terlewatkan apa yang saya sampaikan tadi. Pantau terus operator di masing-masing OPD, pastikan bahwa laporan di klik lapor itu jangan sampai terlewatkan. Saya sudah perintahkan kemarin 24 jam operatornya harus memantau klik lapor itu. Klik lapor itu harus dipantau operatornya 24 jam. Jangan sampai masyarakat melapor, laporannya hari ini baru tahu di akhir minggu. Itu akan berbahaya. Karena urusan masyarakat itu ada urusan yang kebutuhannya cepat. Saya kasih contoh. Dinas PUPR. Misalnya kalau laporannya hari ini jalan berlubang, hari ini dilapor hari Jumat, baru tahunya dicek hari Minggu, hari Jumat depan, arti ada 1 minggu rentangnya, maka potensi satu, jalannya, lubangnya akan semakin parah. Yang kedua adalah tingkat kecelakaan akan tinggi. Yang kalau tingkat kecelakaan tinggi berpotensi akan menimbulkan korban. Kalau berpotensi menimbulkan korban, maka kalau saya mengatakan hampir di seluruh kesempatan itu adalah dosa. Jadi orang yang kecelakaan, orang yang tidak nyaman menghadapi jalan-jalan kita, itu adalah dosa kita. Mudah-mudahan dosa kita terbalaskan dengan kebaikan-kebaikan kita yang ikhlas membangun Kabupaten Pelalawan. Maka di Dinas PUPR saya tekankan sekali Pak Joko, karena kita siapkan anggaran untuk swakelola, tidak ada lagi yang namanya jalan-jalan itu berlubang. Kerjakan, tangani secepat mungkin. Buatlah masyarakat nyaman, buatlah masyarakat bahagia. Jangan dibiarkan hari ini lapor, hari ini timnya turun. Siapkan satgasnya. Silakan, satgas sapu bersihnya siapkan, Pak. Sapu bersih lubang-lubang yang ada. Lubang-lubang yang jalan-jalan jelek cepat. Ya. Dan semua sekarang didorong melapor, klik lapor. Nah, kepada seluruh pejabat ini mensosialisasikan klik lapor ini menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi operatornya harus bekerja 24 jam. Khusus untuk dinas-dinas vital, PUPR, Capil, Diskes, dan dinas-dinas lain itu harus bekerjanya operatornya 24 jam. Karena harus memantau laporan masyarakat itu 24 jam. Termasuk juga mungkin lingkungan hidup, ya kan, DLH. Ini operatornya mesti 24 jam. Kadang laporan kebersihan, laporan banjir, semuanya akan muncul. Jadi memang diharapkan bekerja operator 24 jam sehingga connect ya dengan tim. Laporan hari ini langsung masuk. Jam itu laporan masuk, jam itu tim sudah memastikan apa yang terjadi. Sehingga status di laporannya itu berubah.
Tidak lagi status merah, tapi berubah menjadi kuning. Kalau sudah ditindaklanjuti, dia akan berubah menjadi hijau. Itu yang kita harapkan, supaya memang kinerja kita lebih terukur. Kinerja kita lebih terukur, dan kerja kita lebih efisien, lebih efektif, dan masyarakat insya Allah akan semakin bahagia tentunya. Mudah-mudahan kita semua bisa mewujudkan mimpi Maju 2026 nanti. Akhirnya terima kasih, selamat bekerja kepada seluruh pejabat Eselon 2 yang baru dilantik, dan terima kasih juga saya kepada teman-teman Pak PLT sebelumnya, Dinas Pertanian, Bapak Tengku Nahar, Bapak Arifin, Dinas Koperasi dan UMKM. Terima kasih atas dedikasinya yang hampir 1 tahun ditugaskan untuk membenahi di OPD-nya masing-masing. Semoga kebaikannya, dedikasinya menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.